Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Qur'an di mana saja berada, para pecinta Al-Qur'an, sahabat Umi Maktum, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Quran, kembali lagi dengan saya Zainal Abidin bersama komunitas sahabat Al-Quran atau Sahlan Community. Di video kali ini kita ingin membahas terkait dengan pertanyaan mengenai mengapa perlu metode mudah dalam menghafal Al-Quran, bukan metode cepat. Ya, diulang pertanyaannya. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita bahas. Mengapa perlu metode mudah dalam menghafal Al-Quran, bukan metode cepat? Ada beberapa alasan terkait dengan pertanyaan tersebut. Yang pertama, ya, bahwa Allah sendiri yang telah memberikan kemudahan, jaminan kemudahan dalam menghafalkan Al-Quran. Sebagaimana di video sebelumnya kita telah jelaskan mengenai landasan dan dasar menghafal Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Di ayat tersebut saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dihafalkan, untuk dipelajari. Fahal mim muddakir, adakah yang mau mengingatnya, adakah yang mau menghafalkannya? Nah, terkait dengan dalil dari surat Al-Qamar tersebut, maka ya, alasan mengapa perlu metode mudah, ya, bukan metode cepat, karena Allah sendiri yang memberikan jaminan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, ya. Ayat tersebut bukan memberikan jaminan mengenai cepatnya Al-Quran dihafalkan, tapi memberikan jaminan Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Ya, jadi terkait dengan ayat tersebut, ya, maka kita bisa pahami juga bahwa Allah memberikan jaminan berupa bukti. Ya, Allah dalam ayat tersebut tidak memberikan janji, tapi memberikan jaminan bukti karena menggunakan kata yassarna, telah kami mudahkan, bukan akan kami mudahkan, begitu. Maka kalau Allah menggunakan yassarna, ya, telah kami mudahkan, atau dalam bahasa Arab mungkin namanya fi'il madhi, ya, kata kerja masa lalu, masa lampau, ya, berarti Allah membuktikan dengan fakta, memberikan jaminannya dengan bukti-bukti yang nyata, yang terjadi, yang bisa kita saksikan dalam realitas kehidupan, begitu ya. Kemudahan tersebut bisa kita rasakan, bisa kita saksikan, ya, bisa kita dengar dan lain sebagainya. Contoh misalnya, ada orang yang beralasan, ya, memberikan beberapa alasan kenapa tidak bisa menghafal Al-Quran atau tidak menghafal Al-Quran, ya. Bisa jadi alasan tersebut, ya, bisa kita,
kita rasakan sendiri ya, atau kita pernah mengucapkannya begitu ya. Dan mungkin juga sering kita dengar mengenai beberapa alasan tersebut. Misalnya, saya tidak bisa menghafal Al-Quran karena sibuk, gitu ya. Faktanya ternyata banyak orang yang sibuk tapi bisa hafal Al-Quran. Mungkin juga ada yang beralasan, saya tidak bisa hafal Al-Quran karena faktor usia. Ternyata faktanya banyak orang yang usianya tua itu bisa hafal Al-Quran. Banyak orang yang usianya masih relatif muda, bahkan masih balita, itu bisa hafal Al-Quran. Atau ada juga mungkin yang beralasan, saya tidak bisa hafal Al-Quran karena keterbatasan fisik, ya. Atau apakah karena lumpuh otaknya, atau karena tunanetra gitu ya, tidak bisa melihat. Tapi ternyata faktanya banyak orang yang lumpuh otaknya atau fisiknya terbatas, ya penglihatannya terbatas, tapi masih bisa menghafalkan Al-Quran begitu. Dan masih banyak alasan-alasan lain kenapa orang tidak bisa menghafal Al-Quran. Nah, Allah bantah dengan fakta, dengan kata yasarna tadi, dengan kata yasarna begitu, telah kami mudahkan begitu. Nah, jadi itu alasan pertama kenapa perlu metode mudah, ya, bukan metode cepat begitu. Walaupun mungkin dalam fakta sejarah, ya, dalam fakta sejarah ada orang-orang tertentu, ya, para salafus soleh terdahulu begitu, mereka begitu cepat menghafalkan Al-Quran, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan beberapa ulama salaf lainnya begitu, itu bisa menghafalkan Al-Quran dengan begitu cepat, ya. Ada yang dengan sekali membaca atau sekali melihat sudah hafal begitu. Nah, itu kan begitu cepat, ya. Walaupun mungkin niatnya tidak ingin cepat menghafalkan Al-Quran begitu ya, walaupun mungkin mereka kaum salafus soleh itu tidak ingin cepat-cepat menghafalkan Al-Quran, tapi ternyata Allah berikan anugerah. Allah berikan anugerah karena barangkali kesuciannya dalam kepribadiannya begitu ya, bersihnya mereka dari segala macam dosa dan maksiat, ya. Mereka bukan tidak punya dosa tentunya, ya, karena yang maksum hanya Rasulullah begitu ya. Tapi para orang-orang soleh terdahulu itu mungkin karena banyak beristighfar, ya, banyak melakukan berbagai macam kebaikan, sehingga Allah berikan kebersihan hatinya, ya, kebersihan pikirannya, sehingga Allah percepat mereka dalam mendapatkan ilmu, termasuk juga dalam menghafalkan Al-Quran begitu ya. Nah, tapi sekali lagi, kalau mudah itu merupakan hal yang pasti, keniscayaan. Kalau cepat, ya, cepat itu adalah sesuatu yang relatif, ya. Tidak semua orang bisa dengan cepat menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau mudah, ya, Allah sudah memberikan jaminan kepastian bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Baik, alasan kedua, kenapa perlu metode mudah? Alasan kedua, karena di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-17, ya, surat Al-Qiyamah surat yang ke-75 ayat 16 dan 17, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana begitu ya. Di dalam surat Al-Qiyamah tersebut, ya, Allah melarang Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad dilarang untuk menggerakkan lisannya dengan terburu-buru, dengan niat dan tujuan untuk menguasai Al-Quran begitu ya. Allah melarang Allah melarang Nabi Muhammad untuk tidak menggerakkan lisannya, tidak segera menggerakkan lisannya agar menguasai Al-Quran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih begitu. Nah, karena inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu, yang memberikan
kamu kemampuan dalam menghafalkan ayat suci Al-Quran, itu adalah Allah. Jadi Allah terlibat dalam memasukkan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam dada Nabi Muhammad. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, maka kita dilarang untuk terburu-buru atau cepat-cepat untuk menguasai Al-Quran. Yang terpenting kita nikmati prosesnya dan terus memohon kepada Allah, mohon bantuan sama Allah, mohon agar Allah terlibat dalam proses kita menghafalkan ayat suci Al-Quran tersebut, begitu. Jangan jadikan 30 juz sebagai target akhir, begitu ya. Jangan jadikan 30 juz Al-Quran sebagai target akhir, tapi jadikan Al-Quran itu sebagai zikir dalam kehidupan kita, ya. Itulah proses yang perlu kita jalani, karena proses menghafal Al-Quran, sekali lagi, ini adalah proses yang terjadi sepanjang hidup kita, ya. Kita harus terus murojaah dan murojaah terus, ya, sehingga Al-Quran sampai menjadi bagian dari kehidupan kita, ya, sehingga Al-Quran menjadi bagian dari hidup kita, menjadi bagian dari zikir dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Al-Quran berfungsi sebagai hudan dalam kehidupan kita. Nah, seperti itu alasan keduanya, ya. Alasan ketiga kenapa kita perlu metode mudah, ya, alasan ketiga kenapa kita perlu metode mudah bukan metode cepat. Al-ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu datangnya dari setan, ya. Terburu-buru itu datangnya dari setan. Jadi jangan sampai ketika proses menghafal Al-Quran, ya, ada setan terlibat di dalam kita menghafalkan ayat-ayat suci tersebut, begitu ya. Jangan sampai setan intervensi di dalam proses kita menghafalkan Al-Quran, begitu. Karena bisa saja dengan metode yang kita miliki, ya, kita bisa cepat menghafal, tapi mungkin bisa juga cepat lupa, ya. Bisa jadi cepat hafal akhirnya cepat lupa. Nah, ketika lupanya itu datang, ya, maka kita akan diberikan keputusasaan oleh setan, gitu ya, ditanamkan rasa putus asa oleh setan, sehingga akhirnya proses menghafal itu tidak terjadi secara istiqomah. Nah, ini jangan sampai kita alami, jangan sampai terjadi dalam proses kita menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Nah, jadi kita perlu metode mudah dan perlu melibatkan Allah dalam menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran, begitu ya. Jangan sampai sekali lagi setan intervensi di dalam kita menghafalkan Al-Quran dengan terburu-buru, ya, ingin terburu-buru selesai, ingin buru-buru cepat sampai 30 juz, sehingga akhirnya prosesnya enggak kita nikmati, begitu ya. Jadi nikmati proses menghafal Al-Quran dengan penuh rasa syukur, ya, dengan penuh kenikmatan, ya. Nah, sehingga kita bahagia dalam menghafalkannya, seperti itu ya. Jadi ada 3 alasan tadi kenapa perlu metode mudah bukan metode cepat dalam menghafalkan Al-Quran. Demikian saja sahabat Al-Quran mengenai pembahasan kita berkaitan dengan metode mudah, ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kita bagaimana nanti proses menghafal kita akan kita jalani, seperti itu ya. Ayo menghafal bersama sahabat Al-Quran. Ayo sahabat satukan hati bersama Al-Quran tercinta, karena menghafal Al-Quran itu mudah dan penting. Tahfizul Quran sahlatun wa muhimmatun. Bersama Allah kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.